Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaannya sedikit melenceng, Ustadz. Kan sedari tadi kan Ustadz sudah menjelaskan gitu kan, memberi taujih sesuai tema pemuda di sekitar Rasulullah. Dan semua itu dibeberkan bahwa mereka itu yang golongan pemuda adalah muslim laki-laki yang berusia belia dan kontributifnya dalam Islam. Nah, kebetulan kan saya perempuan nih Ustadz. Terus saya kepo, apakah di zaman Rasul tidak ada pemuda yang golongan wanita dan dia belia dan dia juga kontributif dalam Islam? Terima kasih. Ini saya mau tanya, kan tadi kan Ustadz kan menjelaskan pemudanya itu kan konotasinya lelaki dan usia belia. Nah, saya ingin bertanya, apakah di zamannya di sekitar Rasulullah juga ada pemuda tetapi golongan wanita yang usianya belia dan tapi dia juga kontributif dalam Islam? Oke, terima kasih Ustadz. Taib, ya. Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus sekali. Banyak, ya. Di antaranya nggak usah jauh-jauh. Kita ambil saja Ummul Mukminin, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau adalah gadis belia ketika beliau radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di usia sekitar 9 tahun. Ya, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di sini hikmahnya, Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau masih kecil, ya. Dan ternyata di belakang hari kita lihat betapa besar kontribusinya Aisyah radhiyallahu taala anha pada umat Islam, ya, pada sahabat yang lainnya khususnya dan umat Islam pada umumnya. Karena kita lihat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau masih hidup selama beberapa puluh tahun, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat persis bagaimana kejadian perang Jamal, gitu kan. Aisyah melihat berbagai macam peristiwa-peristiwa, ya. Dan tahukah kita bahwa dengan adanya Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi dalam kondisi beliau masih kecil pada saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita tahu bagaimana daleman atau pribadi Rasulullah, privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahukah kita bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu sebanyak 2000 hadis. 2000 lebih hadis, ya. Beda dengan istri-istri beliau yang lainnya yang usianya lebih tua dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bayangkan 2000 lebih hadis sampai kepada kita itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang sangat wanita yang sangat cerdas. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, maka yang terjadi Aisyah radhiyallahu taala anha di antara kontribusinya terhadap umat Islam, beliau menjadi rujukan bagi para sahabat, ya, pada saat itu. Contoh misalnya, salah satu contohnya, ketika Abdullah bin Umar mendengarkan hadis tentang man syahidal janazah, ya, hatta tusalla alai. Maka barang siapa yang menyaksikan jenazah, ya, dan dia ikut mensalatkan jenazah tersebut, falahu qirat, maka baginya 1 qirat. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian wa man syahida hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikan jenazah tersebut sampai akhirnya dimakamkan, ya, dikebumikan, selesai prosesinya, gitu kan, falahu qiratani, maka baginya 2 qirat, ya. Kemudian para sahabat bertanya, kilamal qiratan, apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar, ya. Nah, ketika Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar sahabat junior, ya, beliau masih masuk Islam itu di usia belia, ya, di usia belia. Nah, setelah beliau mendengarkan hadis ini, ya,
sebelum beliau mendengarkan hadis ini, beliau biasanya hanya kalau sholat jenazah itu, beliau hanya ikut mensolatkan saja, tapi tidak ikut mengantarkan sampai ke kuburan. Karena yang beliau ketahui bahwa sunnahnya itu hanya mensolatkan jenazah saja. Jadi belum sampai ilmu kepada beliau. Ya, nah akhirnya ya Abdullah bin Umar itu radhiyallahu taala anhuma mengutus orang ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba tanyakan hadis ini. Benar nggak hadis ini yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya ya ada orang datang, utusannya Abdullah bin Umar datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan betul, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan laqad dayya'na qararita katsira. Selama ini kita sudah mengabaikan, menyia-nyiakan pahala-pahala sebesar gunung. Ya, maka sejak saat itu Abdullah bin Umar itu tidak pernah lagi meninggalkan di samping mensolatkan jenazah, beliau juga tidak pernah meninggalkan mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya sampai selesai prosesinya. Ya, ini diantara kontribusi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini juga diantara hikmahnya. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meriwayatkan ya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan apa? Dengan masalah privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau setelah Abi Hurairah meriwayatkan hadis 5.000 lebih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam bisawab. Banyak wanita-wanita yang memberikan kontribusi kepada kepada Islam pada saat itu di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kontribusi di sini tidak melulu bahwa wanita itu harus keluar rumah. Ketika laki-laki berperang, dia juga harus ikut berperang, gitu kan? Ketika misalnya laki-laki mengadakan ada kegiatan-kegiatan, lalu kemudian perempuan juga harus ikut-ikutan di situ, tidak, ya? Karena sesungguhnya ketahuilah ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya wanita itu ada di rumah. Ya, pintu surganya wanita itu ada pada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu hamsaha." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, enggak usah pakai salat sunnah kasarnya. Ya, idza shallatil mar'atu hamsaha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, kasarnya tidak usah pakai salat sunnah. Wa sama syahraha, berpuasa pada bulan Ramadannya, tidak usah pakai puasa sunnah. Ya, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dia menaati suaminya. Kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah engkau ke surga, min ayyi babin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Gampang kan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang wanita, ya, kepada seorang sahabiah, ya, apakah engkau mempunyai suami? Iya, saya mempunyai suami ya Rasulullah. Bagaimana kedudukan engkau terhadap dia? Kata si wanita sahabiah ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya berusaha menunaikan kewajiban saya semampu saya, ya, saya mentaati dia, saya tidak melanggar aturan-aturannya dan semacamnya. Kata Rasulullah, ya, maka fanzur maka lihatlah posisi kamu dengan dia, karena dia itu adalah huwa naruki au jannatuki, karena sesungguhnya ya suami kamu itu adalah nerakamu dan atau suami kamu itu adalah surgamu. Ya, jadi kontribusi kepada kepada Islam ini tidak melulu bahwa kita harus keluar rumah, akan tetapi ketika kita di rumah dalam rangka semua itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berbakti mengabdi kepada suami kita, itu juga merupakan kontribusi kita terhadap umat ini, ya. Karena dari rumah lah kita bisa mendidik generasi-generasi kita sehingga insya Allah terlahir generasi-generasi yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.